Dikira mau mencuri, kakek ini diusir dan dihina oleh pegawai minimarket. Semua orang terkejut ketika karung yang kakek ini bawa dibuka. Ternyata matahari sore mulai condong ke barat, memancarkan cahaya oranye yang redup di antara pepohonan kota kecil itu. Sebuah minimarket di pinggir jalan tampak ramai oleh pengunjung yang ingin membeli kebutuhan sehari-hari. Di tengah lalu lalang orang-orang, bersih dan rapi, seorang kakek tua perlahan melangkah masuk. Tubuhnya bungkuk, pakaian lusuhnya tampak usang. Baju kemeja kotak-kotak yang sudah pudar warnanya dan celana panjang belel yang nyaris robek di beberapa bagian. Wajahnya ditutupi kerutan mendalam, matanya sayu namun tajam, seolah menyimpan banyak cerita yang tak pernah terucap. Di pundaknya tergantung sebuah tas besar dari kain tebal, tampak begitu berat hingga membuat langkahnya semakin tertatih. Kehadirannya langsung menarik perhatian para pegawai toko. Mata mereka saling bertemu dalam diam, kemudian pandangan curiga pun terarah padanya. Beberapa pengunjung bahkan mengambil selangkah mundur, mencoba menjaga jarak. Kakek itu tidak peduli. Kakinya terus melangkah pelan menuju rak makanan. Ia membuka tasnya sedikit, seolah memastikan sesuatu masih aman di dalam sana. Gerakan lambatnya membuat dua pegawai muda yang sedang berdiri di dekat kasir saling berbisik. Sepertinya dia mau mencuri, kata salah satu pegawai dengan nada rendah, tapi cukup keras untuk didengar oleh kakek. Lihat tuh, pakaiannya kayak gelandangan. Pegawai lain mengangguk. Iya, lihat gerak-geriknya juga aneh banget, kayak nggak yakin sama dirinya sendiri. Tanpa menunggu lebih lama, salah satu dari mereka, seorang pemuda tinggi dengan seragam minimarket yang masih rapi, melangkah cepat ke arah kakek. Ia berdiri tepat di belakang kakek, yang saat itu sedang meraih sebuah bungkus roti basah dari rak. "Hei Pak," tegurnya dengan suara keras, membuat beberapa pengunjung menoleh. "Apa yang Bapak lakukan? Jangan-jangan Bapak mau mencuri ya?" Kakek itu tersentak. Tangannya gemetar saat ia memegang bungkus roti itu. Matanya menatap si pegawai dengan campuran ketakutan dan keterkejutan. Saya cuma mau beli ini," katanya pelan. Suaranya parau seperti belum digunakan berbicara sepanjang hari. "Tapi kenapa Bapak bawa-bawa tas besar kayak gitu?" Pegawai itu mendekat, sikapnya semakin agresif. "Jangan pura-pura baik-baik aja. Kami tahu apa maksud kedatangan Bapak ke sini." Beberapa pengunjung mulai berkerumun, penasaran dengan apa yang terjadi. Ada yang hanya diam, ada pula yang bergumam setuju dengan tuduhan pegawai tersebut. Tidak ada seorang pun yang berusaha membela kakek itu. "Ayo Pak, jujur saja kalau mau mencuri," bentak pegawai itu lagi, kali ini disertai dorongan ringan pada bahu kakek. Kakek itu mundur selangkah, tubuhnya oleng, karena kelelahan dan beban, tas besar di pundaknya. Dua pegawai lain datang mendekat, wajah mereka muram namun penuh keyakinan bahwa mereka sedang melakukan hal yang benar. Salah satunya berkata, "Kalau nggak mau ribut, mending keluar aja dari sini, Pak. Jangan bikin masalah." Sebelum kakek sempat menjelaskan apapun, dua pegawai itu langsung menarik lengannya dan mendorongnya keluar toko dengan kasar. Kakek itu terhuyung-huyung, tas besarnya terjatuh ke lantai dan isinya tersebar ke segala arah. Semua orang yang tadinya bersikap sinis tiba-tiba terdiam. Mata mereka membelalak, napas mereka tertahan. Di lantai itu bukan uang atau barang curian, seperti yang mereka duga, melainkan dokumen-dokumen penting, foto-foto keluarga tua yang sudah usang, surat-surat legalitas bangunan, serta benda-benda antik yang tampak sangat berharga. Wajah para pegawai dan pengunjung dipenuhi rasa bersalah. Mereka baru sadar bahwa prasangka buruk mereka telah salah besar. Keheningan menyelimuti minimarket selama beberapa detik setelah isi tas kakek tersebar di lantai. Semua mata tertuju pada dokumen-dokumen penting yang tampak usang namun terawat dengan baik. Ada foto-foto hitam putih yang memperlihatkan keluarga bahagia di sebuah rumah besar, surat-surat legalitas tanah bertuliskan nama Sastro Wijaya, serta benda-benda antik seperti medali perunggu dan jam tangan tua yang tampak sangat berharga. Beberapa pengunjung mulai mengambil langkah mendekat, mencoba melihat lebih jelas apa yang ada di lantai.
Salah satu pegawai yang tadinya paling agresif menuduh kakek mencuri, seorang pemuda bernama Andi, mengambil salah satu dokumen dan membacanya dengan cermat. Wajahnya berubah pucat saat ia menyadari bahwa ini bukan sekadar barang biasa. Ini surat-surat asli tentang hak kepemilikan tanah, gumam Andi pelan, suaranya hampir tak terdengar. Ia menoleh kepada rekan-rekannya. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Kita salah tuduh dia. Pegawai lain, seorang gadis muda bernama Nisa, menundukkan kepalanya sambil memegang foto keluarga tua dari tas kakek. Matanya berkaca-kaca saat ia melihat senyum lebar kakek dalam foto itu bersama seorang wanita dan 2 anak kecil. Mereka tampak begitu bahagia, jauh berbeda dari sosok kakek yang baru saja mereka dorong keluar dengan kasar. Kenapa kita bisa salah sejauh ini? Bisik Nisa, suaranya penuh penyesalan. Dia tidak seperti yang kita kira. Seorang pengunjung paruh baya, seorang ibu rumah tangga bernama Bu Ratna, menghela napas panjang. Kita semua terlalu cepat menilai. Orang hanya dari penampilannya. Kita tidak tahu apa yang sedang dia alami. Di tengah suasana tegang itu, seorang pria berjas abu-abu yang duduk di sudut minimarket tiba-tiba berdiri. Ia adalah wartawan lokal bernama Joko, yang kebetulan sedang menunggu pesanan minuman untuk dibawa pulang. Mata sipitnya menyipit saat ia melihat dokumen-dokumen tersebut. Ada sesuatu yang familiar dalam detail-detail itu. Boleh saya lihat dokumennya sebentar? Tanya Joko dengan nada sopan tapi tegas. Andi ragu-ragu sejenak, lalu memberikan dokumen itu kepada Joko. Setelah membaca beberapa baris, mata Joko melebar, ia langsung mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret dokumen-dokumen serta benda-benda lain yang tersebar di lantai. Ada yang salah di sini, kata Joko sambil menatap sekeliling. Ini bukan hanya tentang kakek tua itu. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Di luar minimarket, kakek tua itu duduk di trotoar, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan rasa malu. Tas besarnya kini kosong, isinya tersebar di dalam toko. Ia menghela napas panjang, matanya menerawang ke masa lalu. Dulu, namanya Sastro Wijaya. Ia adalah pemilik lahan luas di pinggiran kota, tempat ia membangun rumah besar bersama istri dan kedua anaknya. Hidupnya bahagia, sampai suatu hari segalanya berubah. Sebuah perusahaan properti besar datang, menjanjikan pembangunan modern dan kompensasi tinggi jika ia mau menjual tanahnya. Saat ia menolak, mafia properti mulai bermain. Dokumen-dokumen palsu muncul, tuduhan korupsi dilayangkan, dan akhirnya tanahnya direbut paksa oleh negara atas dasar klaim ilegal. Istrinya meninggal karena stres, anak-anaknya pindah ke kota lain dan kehilangan kontak dengannya. Kini, ia hanya seorang kakek tua yang berjuang untuk mendapatkan kembali keadilan yang hilang. Dokumen-dokumen di tasnya adalah satu-satunya harapannya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Joko memandang sekeliling, lalu berlutut di depan Bu Ratna dan para pegawai. Kalian harus tahu sesuatu, katanya dengan nada serius. Nama Sastro Wijaya pernah muncul dalam investigasi saya beberapa tahun lalu. Dia adalah korban skandal besar yang melibatkan mafia properti dan pejabat korup. Tanahnya dirampas secara ilegal dan hidupnya hancur gara-gara itu. Semua orang terkejut mendengar pengakuan Joko. Andi, Nisa, dan para pegawai lain saling berpandangan. Wajah mereka semakin dipenuhi rasa bersalah. Mereka baru saja memperlakukan seorang korban ketidakadilan dengan cara yang sama seperti bagaimana sistem telah memperlakukannya. Kita harus minta maaf padanya, kata Bu Ratna dengan nada tegas. Dan kita juga harus membantu dia. Joko mengangguk setuju. Aku akan menulis artikel tentang ini. Aku akan membongkar skandal yang melibatkan kakek ini. Tapi kita butuh kerja sama. Apakah kalian bersedia membantu? Para pegawai saling berpandangan sejenak, lalu mengangguk pelan. Mereka tahu ini adalah kesempatan untuk menebus kesalahan mereka. Joko, wartawan lokal yang penuh semangat keadilan, segera memimpin langkah untuk membantu kakek tua. Ia meminta Andi dan Nisa, para pegawai minimarket yang merasa bersalah, untuk mencari tahu keberadaan Sastro Wijaya, nama asli kakek itu. Mereka menemukannya duduk di bangku halte bus tak jauh dari toko, wajahnya tertunduk lesu, tas besar tergeletak di sampingnya. Maafkan kami, Pak.
kata Andi dengan suara bergetar saat ia mendekat. Kami telah salah menilai Bapak. Kami ingin membantu. Sastro mengangkat kepalanya perlahan. Matanya redup namun penuh ketegaran. Apa yang bisa kalian bantu? Katanya pelan. Nada suaranya datar tapi menyiratkan luka mendalam. Joko maju selangkah, memperkenalkan dirinya sebagai wartawan investigasi. Pak Sastro, saya sudah mempelajari kasus Anda beberapa tahun lalu. Ini adalah kesempatan untuk membongkar kebenaran tentang apa yang terjadi pada tanah Anda. Tapi kita butuh bukti lebih banyak lagi. Apakah Anda masih memiliki dokumen lain selain yang ada di tas tadi? Sastro mengangguk pelan. Ada kotak kayu kecil di gudang kosong tempat saya tinggal. Di dalamnya ada lebih banyak surat-surat penting dan rekaman percakapan dengan orang-orang yang terlibat. Tanpa ragu, Joko dan tim kecil yang terdiri dari Andi, Nisa, serta Bu Ratna sepakat untuk membantu. Mereka menuju gudang tua yang menjadi tempat tinggal sementara Sastro. Gudang itu gelap, lembab, dan dipenuhi barang-barang usang. Di sudut ruangan mereka menemukan kotak kayu yang dimaksud. Saat dibuka, isinya membuat mereka tercengang. Bukan hanya dokumen legalitas tanah, tetapi juga rekaman audio yang memuat percakapan antara pejabat korup dan mafia properti. Salah satu rekaman itu ternyata merekam percakapan rahasia antara direktur utama sebuah perusahaan properti besar dengan seorang pejabat tinggi. Dalam rekaman tersebut, sang direktur secara eksplisit mengakui bahwa mereka telah memalsukan dokumen kepemilikan tanah Sastro demi mengambil alih lahan tersebut. Mereka bahkan menyebut nama-nama penting lain yang terlibat, termasuk beberapa politisi dan pengusaha ternama. Namun, plot twist terbesar muncul ketika Joko menemukan sebuah foto lama di dasar kotak kayu. Foto itu memperlihatkan Sastro muda bersama seorang pria yang sangat mirip dengan direktur utama perusahaan properti itu. Setelah penelitian singkat, Joko sadar bahwa pria itu adalah kakak kandung Sastro, seseorang yang dulu dianggap hilang tanpa jejak. Fakta ini menambah lapisan baru pada konflik, bahwa pencurian tanah Sastro bukan hanya soal bisnis, tetapi juga balas dendam pribadi dari keluarga sendiri. Artikel pertama Joko tentang skandal ini langsung viral. Masyarakat ramai-ramai mendukung Sastro, menuntut keadilan atas ketidakadilan yang dialaminya. Namun, popularitas artikel itu juga menarik perhatian pihak-pihak yang tidak ingin kebenaran terungkap. Beberapa hari setelah artikel dipublikasikan, Joko mulai menerima ancaman melalui telepon dan pesan anonim. Beritahu kakek itu untuk berhenti mencari masalah kalau dia masih ingin hidup. Begitu bunyi salah satu pesan yang diterima Joko. Ancaman ini tidak hanya ditujukan kepada Joko, tetapi juga kepada para pegawai minimarket yang membantu Sastro. Andi dan Nisa ditemukan oleh dua pria misterius di luar rumah mereka, yang memberi peringatan agar mereka menjauh dari kasus ini. Sastro, yang awalnya pasrah pada nasib, mulai merasa geram. Ia menyadari bahwa meskipun dirinya hanyalah seorang kakek tua, ia harus melawan jika ingin memperbaiki hidupnya dan mencari keadilan bagi keluarganya yang telah hancur. Kalau mereka takut pada kita, berarti kita sedang berada di jalan yang benar, kata Sastro kepada Joko suatu malam. Kita harus terus maju, meskipun risikonya besar. Tim kecil itu mulai bekerja lebih keras. Joko menggunakan koneksi medianya untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang perusahaan properti itu. Sementara itu, Andi dan Nisa membantu mencari saksi-saksi yang pernah bekerja sama dengan mafia properti tersebut. Salah satu mantan karyawan perusahaan itu akhirnya bersedia memberikan informasi rahasia tentang transaksi ilegal yang dilakukan bertahun-tahun lalu. Namun, semakin dekat mereka, dengan kebenarannya semakin besar ancaman yang mereka hadapi. Suatu malam, gudang tempat Sastro tinggal disatroni oleh orang-orang bersenjata. Beruntung, Joko dan Bu Ratna berhasil membawa Sastro ke tempat aman tepat sebelum serangan itu terjadi. Peristiwa ini menjadi titik balik. Mereka semua menyadari bahwa perjuangan ini tidak hanya tentang tanah, tetapi juga tentang melawan sistem yang korup dan kejam. Peristiwa penyerangan terhadap gudang Sastro menjadi titik balik yang memperkuat tekad tim kecil itu untuk melawan ketidakadilan. Joko, Andi, Nisa, Bu Ratna, dan Sastro sendiri mulai menyusun strategi lebih matang. Mereka tahu bahwa waktu mereka terbatas,
Mafia properti pasti akan berusaha menghentikan mereka sebelum semua bukti dipublikasikan. Joko memutuskan untuk menemui mantan karyawan perusahaan properti itu secara langsung. Ia dibantu oleh Andi dan Nisa, yang meskipun masih takut, tetap bertekad membantu. Mantan karyawan itu, seorang pria paruh baya bernama Pak Budi, memberikan informasi penting tentang dokumen-dokumen rahasia yang disimpan di sebuah gudang penyimpanan milik perusahaan. Dokumen tersebut berisi catatan transaksi ilegal, termasuk transfer uang kepada pejabat korup. Kita harus mendapatkan dokumen itu, kata Joko dengan nada tegas. Tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita butuh bantuan orang-orang yang bisa dipercaya. Sastro, meski sudah tua, bersikeras ikut serta dalam misi ini. Ini tanah saya, ini hidup saya. Kalau saya tidak melawan, lalu siapa lagi? Katanya dengan suara yang bergetar, namun penuh keyakinan. Dengan bantuan beberapa relawan dari komunitas lokal yang tergerak setelah membaca artikel Joko, mereka menyusun rencana untuk menyusup ke gudang penyimpanan pada malam hari. Operasi ini sangat berisiko, tapi mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk membongkar skandal besar ini. Malam itu, langit tertutup awan gelap, membuat suasana semakin mencekam. Tim kecil itu bergerak diam-diam menuju gudang penyimpanan yang terletak di pinggiran kota. Mereka membawa alat-alat sederhana seperti obeng, lampu senter, dan kamera untuk mendokumentasikan apapun yang mereka temukan. Saat mereka berhasil masuk, mereka menemukan ruangan yang penuh dengan kotak-kotak, dokumen. Joko dan Andi mulai memilah-milah dokumen tersebut, mencari yang relevan dengan kasus Sastro. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Mereka langsung bersembunyi di balik rak-rak tinggi. Beberapa pria bersenjata masuk ke gudang, tampaknya sedang melakukan patroli rutin. Salah satu dari mereka berkata, "Pastikan tidak ada yang mencurigakan di sini. Bos tidak mau ada risiko." Setelah para pria itu pergi, tim kecil itu melanjutkan pencarian mereka. Akhirnya, mereka menemukan dokumen yang mereka cari, catatan rinci tentang transaksi ilegal yang melibatkan nama-nama besar. Mereka juga menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan pertemuan rahasia antara mafia properti dan pejabat korup. Namun, saat mereka hendak keluar, alarm tiba-tiba berbunyi keras. Seseorang telah mengetahui keberadaan mereka. Tim kecil itu berlari keluar dari gudang, dikejar oleh pria-pria bersenjata. Mereka berpisah untuk mengalihkan perhatian para pengejar. Sastro, yang seharusnya tetap di belakang, justru memilih berdiri di tengah jalan untuk menghadang para pria itu. "Cukup!" teriak Sastro dengan suara bergetar namun tegas. "Apa yang kalian lakukan hanyalah kejahatan. Dunia akan tahu kebenaran tentang kalian." Para pria itu terkejut melihat seorang kakek tua berdiri teguh di hadapan mereka. Salah satu dari mereka mencoba meraih Sastro, tetapi Joko dan anggota tim lainnya datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dalam kekacauan itu, mereka berhasil melarikan diri dengan dokumen-dokumen penting. Esok harinya, Joko mempublikasikan artikel terbesarnya, lengkap dengan dokumen-dokumen dan rekaman yang mereka dapatkan. Artikel itu langsung menjadi viral, menyoroti skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan mafia properti, pejabat tinggi, dan bahkan politisi ternama. Masyarakat marah, menuntut agar pelaku dihukum. Desakan publik membuat polisi dan lembaga anti korupsi turun tangan. Direktur utama perusahaan properti, pejabat korup, dan beberapa tokoh lainnya ditangkap. Tanah Sastro akhirnya dikembalikan kepadanya, meskipun sudah banyak berubah dari kondisi aslinya. Sastro berdiri di depan lahan yang dulunya adalah rumahnya. Matanya berkaca-kaca saat ia mengingat kenangan indah bersama istri dan anak-anaknya. Meski segalanya tidak bisa kembali seperti dulu, ia merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. "Saya tidak melakukannya hanya untuk diri saya sendiri," kata Sastro kepada Joko dan tim kecilnya. "Saya melakukannya untuk semua orang yang pernah diperlakukan tidak adil. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi mereka yang berkuasa." Beberapa bulan setelah skandal besar itu terungkap, kehidupan di kota kecil itu mulai berangsur pulih. Tanah milik Sastro yang telah direbut selama bertahun-tahun akhirnya dikembalikan padanya. Namun, alih-alih membangun kembali rumah besar seperti dulu, Sastro memutuskan untuk menjadikan lahan itu sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dengan bantuan komunitas lokal, tanah itu diubah menjadi taman kecil yang ramah anak.
sebuah tempat untuk keluarga-keluarga berkumpul, bermain, dan bersantai. Taman itu diberi nama Taman Keadilan, sebagai pengingat bahwa perjuangan melawan ketidakadilan bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Setiap sore, anak-anak berlarian di halaman hijau, sementara orang dewasa duduk di bangku-bangku kayu, menikmati angin sejuk dan canda tawa. Di tengah taman, ada sebuah prasasti kecil yang bertuliskan, "Kebenaran mungkin tersembunyi, tapi ia selalu menemukan jalannya." Untuk semua orang yang pernah merasa tidak berdaya, jangan pernah berhenti berharap. Para pegawai minimarket yang dulunya begitu cepat menuduh Sastro mencuri, datang kepadanya untuk meminta maaf secara pribadi. Andi dan Nisa membawa karangan bunga, kecil saat mereka bertemu Sastro di taman. Wajah mereka masih dipenuhi rasa bersalah, meski Sastro telah memberikan maaf sejak lama. "Terima kasih sudah mau memberi kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami, Pak," kata Andi dengan suara pelan. "Kami benar-benar menyesal." Sastro tersenyum lembut. Matanya menyiratkan kebijaksanaan seorang yang telah melalui banyak hal dalam hidup. Kita semua pernah membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar darinya. Kalian sudah membantu saya mendapatkan keadilan. Itu lebih dari cukup. Nisa mengangguk, air mata membasahi pipinya. "Kami ingin terus membantu orang-orang seperti Bapak. Kami tidak akan lagi menilai seseorang hanya dari penampilannya." Bu Ratna, yang juga hadir di sana, menambahkan, "Taman ini bukan hanya simbol keadilan, tapi juga tentang bagaimana kita bisa saling mendukung." Terima kasih Pak Sastro atas pelajaran yang Bapak berikan kepada kami semua. Kisah Sastro dan perjuangannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Joko, wartawan yang pertama kali membongkar kasus ini, mendapat penghargaan atas investigasinya. Ia menggunakan momen itu untuk menyuarakan isu-isu ketidakadilan lainnya di masyarakat. Artikel-artikelnya mulai mengangkat kisah-kisah warga kecil yang diperlakukan tidak adil oleh sistem, memberi mereka platform untuk didengar. Di sekolah-sekolah lokal, kisah Sastro bahkan diajarkan sebagai pelajaran moral tentang pentingnya empati, keberanian, dan solidaritas. Para guru sering berkata kepada murid-murid mereka, "Jangan pernah meremehkan siapapun hanya karena penampilan atau status mereka. Setiap orang memiliki cerita yang tidak kita ketahui." Sastro sendiri memilih untuk hidup sederhana, tinggal di sebuah rumah kecil tak jauh dari taman. Meski tubuhnya semakin renta, matanya tetap berbinar setiap kali ia melihat anak-anak bermain di taman yang dibangunnya. Ia sering duduk di bangku favoritnya, mengamati dunia yang bergerak maju dengan harapan baru. Suatu hari, seorang anak kecil mendekatinya dengan rasa penasaran. "Kakek, kenapa taman ini dinamai Taman Keadilan?" tanyanya polos. Sastro tersenyum, lalu menjawab dengan nada lembut. "Karena dulu, kakek pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tapi kakek tidak menyerah. Kakek berjuang untuk mendapatkannya kembali. Dan sekarang, kakek ingin tempat ini menjadi simbol bahwa keadilan selalu bisa diperjuangkan, asalkan kita tidak menyerah." Anak itu mengangguk, meski tampak belum sepenuhnya memahami. Namun, di matanya, ada kilatan kekaguman terhadap sosok kakek tua itu. Matahari senja perlahan tenggelam di balik pepohonan, memancarkan cahaya oranye yang hangat. Sastro duduk di bangku taman, menatap langit yang semakin gelap. Ia tidak lagi merasa marah atau sedih. Hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi ia telah menemukan kedamaian dalam perjuangannya. Kisah Sastro mengajarkan bahwa meskipun dunia seringkali tidak adil, kebenaran dan keadilan selalu bisa diperjuangkan. Prasangka mungkin menyakitkan, tapi empati dan keberanian dapat mengubah dunia, sedikit demi sedikit. Dan di taman kecil itu, harapan terus tumbuh, seperti benih-benih yang ditanam di tanah yang pernah dirampas, kini bersemi menjadi kehidupan baru.